Halo semuanya, hari ini kita akan membahas penilaian keputusan utusan investasi. Yang pertama, keputusan investasi adalah investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset atau aktiva dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua ada metode penilaian investasi. Pengambilan keputusan proyek investasi terutama didasarkan pada pertimbangan ekonomis. Secara ekonomis, apakah suatu investasi layak atau tidak dilaksanakan dapat dihitung dengan beberapa metode penilaian atau kriteria proyek investasi. Yang pertama ada metode payback period, yang kedua ada metode net present value, yang ketiga ada metode internal rate of return, yang keempat ada metode accounting rate of return, dan yang terakhir ada metode profitability index. Selanjutnya ada metode penilaian investasi. Yang pertama ada payback period, yaitu adalah suatu proses yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto atau yang biasa kita sebut net cash flows, atau panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Kelebihan dari payback period ini sendiri adalah sederhana dan mudah dalam perhitungannya. Namun selain itu, metode ini mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama, mengabaikan penerimaan investasi atau proses yang diperoleh sesudah payback period tercapai, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat probabilitas, tetapi hanya sebagai alat rapidity atau kecepatan kembalinya. Yang selanjutnya, metode payback period mengabaikan time value of money. Dan yang kedua ada metode present value. Dengan adanya kelemahan dari metode payback period, maka dicarilah metode lain yang memperhatikan proses baik sebelum maupun sesudah tercapainya payback period maupun time value of money. Dan yang ketiga ada internal rate of return, adalah tingkat bunga yang akan menjadikan sejumlah nilai sekarang dari proses yang diharapkan akan diterima sama dengan jumlah nilai dari pengeluaran modal. Dan yang keempat ada accounting rate of return, yaitu menunjukkan persentase keuntungan neto sesudah pajak dihitung dari jumlah investasi. Kelebihan metode ARR ini adalah sederhana dan mudah dimengerti, namun kelemahannya ada tidak memperhatikan time value of money, menitik beratkan pada masalah akunting, dan kurang memperhatikan data cash flow dari investasi yang bersangkutan. Ketiga ada merupakan pendekatan jangka pendek, dan yang terakhir ada kurang memperhatikan panjangnya jangka waktu investasi. Terima kasih.